Pemirsa, di segmen sekitar kita kali ini kami punya cerita menarik dari seorang pegiat lingkungan asal Kabupaten Batubara bernama Azizi. Selama 20 tahun pria usia 57 tahun ini berhasil menghijaukan daerah pesisir seluas 456 hektar di pantai sejarah Kabupaten Batubara dengan tanaman mangrove. Ia juga mengedukasi dan memberdayakan masyarakat sekitar memanfaatkan tanaman mangrove yang ada. Ya jenis yang lain kita bersihkan dulu sampai jenis nyirinya besar. Udah besar nyirinya, ya silakan aja tanaman lain hidup di bawahnya. Tapi besarkan dulu nyirinya. Harus mana ya? Pemirsa, seperti inilah wajah baru pantai sejarah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dahulunya pantai ini sempat terbengkalai. Kini, pantai yang menjadi salah satu ikon wisata kebanggaan masyarakat Batubara ini menjadi lebih asri dan teduh dengan luasnya rerimbunan pohon mangrove. Bahkan, wilayah pantai sejarah kini menjadi salah satu wilayah konservasi mangrove di Sumatera Utara dan dikenal sebagai Batubara Mangrove Park. Ya, pulihnya pantai sejarah berkat tangan dingin seorang pegiat lingkungan asal Kabupaten Batubara bernama Azizi. Sudah 20 tahun lamanya, ia bergerak melestarikan dan menghijaukan kembali daerah pesisir seluas 456 hektar di pantai sejarah Batubara dengan tanaman mangrove. Mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, dan lainnya. Seketika saya tahu tentang isu-isu lingkungan, bahwasanya kalau rusak hutan mangrove akan berpengaruh kepada biota laut dan segala macam. Saya teringat orang tua saya, adik saya segala macamnya masih nelayan. Nah, hari ini saya pikir perlu saya kuatkan ini untuk isu-isu lingkungan khususnya di hutan mangrove. Supaya apa? Supaya masyarakat nelayan dan masyarakat pantai ini memahami tentang hutan mangrove ini. Nah, khusus untuk lingkungan hutan mangrove, itu ternyata ini adalah tempat berkembang biaknya biota laut. Azizi merupakan seorang petani mangrove sekaligus ketua kelompok Tani Cinta Mangrove di Pantai Sejarah Batubara. Bersama rekan-rekan kelompok taninya, pria usia 57 tahun ini berhasil membangun kesadaran masyarakat mengenai betapa pentingnya mangrove bagi kehidupan di wilayah pesisir. Seperti kali ini, Azizi mengajak dan mengedukasi anak muda sekitar bagaimana menanam dan merawat tanaman mangrove. Ia menyarankan untuk menanam mangrove jenis Apisania di zona 1. Zona kedua ditanam dengan jenis Rhizopora. Menurutnya, peletakan jenis Apisania di zona 1 ini dapat menahan dan memecah ombak karena rimbunnya daun pada keseluruhan bagian jenis mangrove ini. Dan Rhizopora di zona 2 menjadi habitat bagi ekosistem biota laut. Nah, inilah mengapa mangrove ini sering banyak rusak. Karena mengapa? Semua pejabat kita, semua simbolis penanaman mangrove pasti jenis bakau atau jenis Rhizopora. Maka tertanamlah di kepala kita semua bahwa mangrove itu adalah bakau. Berarti yang lain bukan mangrove. Nah, hari ini mengedukasi itu yang sulit. Nah, mengedukasi warga kita bahwasanya mangrove itu jenisnya ini. Itu yang tersulit. Nah, makanya perlu saya lakukan itu di dalam wisata mangrove ini nanti. Di sini saya akan coba melakukan, ya mudah-mudahan tercapai. Kita akan buat sekolah mangrove atau tempat anak-anak belajar di sini tentang mangrove, tentang ekosistem mangrove, kemudian dengan hal-hal yang lainnya. Nah, itulah mengapa saya bangun wisata ini. Azizi dan kelompok Tani Cinta Mangrove juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar. Masyarakat khususnya kaum ibu diberikan edukasi dan wadah untuk belajar memanfaatkan mangrove menjadi benda yang bernilai ekonomi. Seperti kali ini, sekelompok perempuan sedang membuat batik tulis di sebuah galeri batik yang berlokasi di Batubara Mangrove Park. Galeri ini menjadi wadah bagi masyarakat menambah perekonomian dengan mangrove. Bagi saya ya sebagai ibu rumah tangga ya sangat membantu. Terutama bisa membantu suami, udah itu bertambah ilmu juga. Biasanya dulu kita hanya lihat-lihat di TV, sekarang ternyata bisa nyantin sendiri kayak gitu. Dia tuh gimana ya, memang sosok yang bisa mengayomi, udah itu bisa menginspirasi orang banyak. Udah itu juga
seperti ini aja, seperti pantai sejarah ya kan. Dulu kayak mana, sekarang juga bisa kayak mana. Bisa anak-anak yang laki-laki yang lajang-lajang itu kan yang nggak ada pekerjaan bisa dapat kerjaan. Ibu-ibu rumah tangga juga di sini membantulah, baiklah orangnya gitu. Nah, mengajak kepada yang baguslah pokoknya Pak Azizi. Pertama ya harapan kami supaya ibu pembimbing ya yang ada di Medan bisa membimbing kami kembali supaya ilmunya dapat lagi tuh, karena masih banyak ilmu yang belum kami dapat kali ini untuk batik dalam mewarnai. Masih banyak lah yang mesti digali lagi dari untuk membatik ini, masih perlu banyak lah ilmunya, harapannya. Baik, terima kasih. Saya mengenal Pak Azizi itu begitu dekatnya mulai dari awal tahun 2000-an. Nah, di saat itu cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, dia coba mengumpulkan teman-teman, mencari solusi bahwa ini loh di daerah kita hutan bakaunya sudah habis. Nah, itu awalnya. Jadi kebetulan memang saya sendiri secara pribadi sih juga sangat mencintai lingkungan yang sehat. Sosok Azizi memang pantas dijuluki sebagai pahlawan bumi karena kepedulian Azizi terhadap lingkungan membawa dampak positif bagi keberlangsungan hidup biota laut dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Batubara. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.